Gamelan sendiri itu formatnya adalah dimainkan secara bersama-sama seperti kayak sebuah orkestra. Kelompok gamelan yang paling lengkap itu memang adanya di Indonesia. Hal ini bisa kita komparasikan dari segi banyaknya instrumen yang dipakai. Di gamelan itu ada instrumen saron, ada instrumen gambang, terus juga ada bonang yang bentuknya bermacam-macam. Dan kelebihannya yang di Indonesia itu kenapa bisa lebih lengkap? Karena memang kultur masyarakatnya yang luas. Nah, di antara sekian banyak itu memang variabelnya berbeda-beda sesuai dengan daerah di mana akhirnya mereka tumbuh. Bahwa posisi gamelan itu memang memegang peranan penting dalam keharmonisan seni ya, di dalam seni audio atau seni pertunjukan. Ada gamelan-gamelan walaupun mungkin dari mulai Sabang, dari Aceh gitu ya sampai Papua, masing-masing keragaman budaya di Indonesia itu ada ciri khas gamelan walaupun mungkin tidak lengkap ya. Tidak selengkap yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat maupun di Jawa Timur. Selain di situ juga ada di daerah penyangga Jakarta, sekitar Jakarta, terutama Depok ya, ada yang kita kenal dengan namanya gamelan, namanya gong sibolong seperti itu ya. Ini memang bentuknya unik sekali sibolong itu, karena memang kalau kita bicara instrumen gong itu, instrumen gong pasti formatnya kita tahu ada jendolannya atau namanya penconnya itu ya. Nah, ini berbeda kalau di gong bolong ini penconnya justru nggak ada gitu ya. Ya sebenarnya kalau secara turun-temurun sebenarnya ini juga masih menjadi suatu bisa dikatakan ciri khas dari kesenian Depok yang baru saja diangkat dan disahkan untuk menjadi warisan budaya tak benda WBTB Jakarta, seperti itu ya. Nah, kalau format penampilan itu sendiri memang rata-rata kalau dilihat variabel dari gong sibolong ini sebenarnya bisa dikatakan sebuah perpaduan atau akulturasi antara gamelan Sunda dengan gamelan yang ada di Betawi. Gong sibolong adalah kesenian tradisional tertua di Kota Depok. Kalau makna khusus yang tersirat di gong sibolong sendiri, kenapa gongnya bolong, bentuk fisiknya bolong, kemudian berbunyinya masih nyaring. Artinya kita nggak usah ngelihat siapa yang berbicara sosoknya, tapi apa yang disampaikan. Jadi cukup mempengaruhi lah, karena memang dulu kesenian yang sibolong ini dipakai untuk perayaan panen, kemudian sedekah bumi, arak-arakan orang yang hajatan. ...2005 atau 2008 gitu kalau nggak salah, itu udah mulai berkecimpung tuh, maksudnya sudah ikut dan waktu itu sudah pindah ke kepemimpinan. Waktu itu sudah dipegang sama Pak Buang Jayadi almarhum. Saat 2010 itu jadi pewaris di Bandung, pewaris kesenian. Berarti keseniannya itu kayak misalnya kayak lagu-lagunya gitu ya, kita mewarisi gitu, dan yang sebagai pewaris ya kita wajib untuk melestarikan berarti kan gitu, dan kita punya tanggung jawab gitu. Nama saya Ismail. Di sini saya sebagai pengurus, tepatnya wakil ketua, sekaligus ahli waris dari beberapa ahli waris yang ada di daerah Tanah Baru. Untuk regenerasi memang banyak tantangan. Yang paling utama adalah anak muda ini kurang berminat dengan tradisional. Bermula dari anak-anak dari perguruan pencaksilat yang ada di Kampung Tanah Baru. Disitulah dimulai regenerasi sampai saat ini, tapi sekarang sudah ada juga yang anak-anak sekolah. Kalau untuk diketemukannya di mana, ya ini cerita yang sebenarnya hanya konsumsi di dapur kita aja. Jadi memang kita fokus ke generasi, ke perkembangan nilai seni, dan untuk yang sifatnya mistis, dan kami dari pihak Gong Sibolong, pihak Sanggar,
ingin menekankan kepada rekan-rekan semua, siapapun yang menyaksikan video ini, agar tolong berhati-hati untuk menyikapi cerita-cerita di YouTube atau di media sosial yang lain yang sifatnya mistis, karena kita khawatir akan terjadi blunder di sana gitu, Pak. Sampai sekarang coba dipertahankan ya, walaupun memang ya kita tahu kalau kita bicara pelestarian musik tradisi itu memang mungkin untuk Gong Si Bolong ini masih kurang maksimal, karena apa? Sampai dengan saat ini bisa dikatakan regenerasi pemainnya tuh amat sangat lambat ya, amat sangat lambat gitu. Belum ada upaya-upaya dari pemerintah setempat untuk bagaimana caranya mensosialisasikan atau meregenerasikan kesenian ini kepada generasi muda yang lebih muda yang ada saat ini ya. Saya sebagai seniman, pegiat seni dan pencipta pertunjukan berharap bahwa Gong Si Bolong itu pertama ya, dan yang paling utama nih, sebetulnya melakukan promosi kepada masyarakat secara lebih intens, lebih banyak, lebih luas gitu ya. Karena yang saya rasakan sekarang kondisi atau mungkin jangan kondisi lah, pengetahuan orang-orang tentang Gong Si Bolong aja mungkin masih belum terlalu banyak yang tahu. Nah, ini yang penting nih, yang harus ditingkatkan. Berarti kan promosi baik secara live ya, pertunjukan, berarti on air, maupun secara off air, misalnya membuat konten untuk sosial media, konten dengan kolaborasi dengan media lain gitu ya. Harapan saya sih terutama dari anak-anak muda, mari kita bersama melestarikan kesenian budaya yang ada, peninggalan dari nenek moyang kita, dan besar harapan saya ada support juga dari pihak pemerintah. Ya, terutama pemerintah Kota Depok untuk melestarikannya. Terlebih sekarang sudah menjadi warisan budaya tak benda tingkat nasional yang kalau dipikir dewasa bahwa ini sudah punya negara, harus dilestarikan dan harus ada pelaku pelestarinya. Pada yang maha kuasa, rep sirep tegak buana linggih keburak linggih wong fitrak dagang disebut tua alam pewayangan Semarang, hidup kita jangan sampai tersamar. Disebut kepangkatan wayang Batara Guru Taiku, arti hidup kita